Terus saya jawab gini saudara dengan polosnya, bukan saya yang khotbah, Ama yang khotbah, kami menyertai. Terus apa? Saya baca message daripada Pak Somyang, Mami nanti gantikan Ama demam tinggi. Kita percaya, kita berdoa, Ama dilawat Tuhan, Ama sembuh. Ketika kita boleh ada di tempat ini, kita akan mendengar sudah jauh lebih sehat, sudah jauh lebih baik. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Hari ini, saudara, saya akan menggantikan Ama. Tapi saya percaya begini, firman adalah firman, dan firman pasti hidup. Ya, tidak kebetulan kalau sepanjang bulan ini tema kita adalah peace, quiet, and growth. 10 November saya dapat dari sinode tema ini untuk dibagikan ke Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Waktu saya dapat ini, saya sempat pikir gini, nggak ada bahasa Indonesianya kah supaya lebih gampang, benar nggak? Ya, tapi ternyata sekalipun ini tidak pakai bahasa Indonesia, ada makna tertentu yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara dan saya. Peace artinya ada damai. Kita tutup 2023 dengan hati yang lebih damai. Yang setuju dengan saya katakan amin. Di tengah-tengah goncangan, ketika kita temukan damai, maka saudara bisa katakan, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan. Hanya Yesus yang selalu menopang hidupku. Mulai hari Minggu kemarin sukacita saya meluap, saudara. Pelayanan kami di Palangka, anak-anak kami di Palangka ada Dede juga waktu itu boleh ibadah dari Kapuas, tugas ke Palangka, kita sama-sama. Ada teman-teman, ada anak-anak dari Banjar sama-sama. Saya terasa gini, kita ini satu saudara. Amin. Kita ini satu keluarga. Ada satu koneksi dari hati yang mengatakan, ini loh, kita tumbuh sama-sama. Waktu saudara ada peace, ada damai, maka apapun perkara yang kita hadapi, katakan apapun yang sedang saya hadapi, saya kuat, saya tenang, saya tidak hilang damai sejahtera. Kenapa? Karena ada Yesus. Berikan kemuliaan bagi Dia. Next, dikatakan demikian, damai, tenang, dan kita akan terus bertumbuh. Amin. Dikatakan demikian, saat saudara dan saya tinggal tenang dan percaya, terjadi apa, saudara? Ada kekuatan. Sama-sama yuk, bersama dengan saya. Saat saya tinggal tenang dan percaya, disitulah letak kekuatan saya. Amin. Dan selanjutnya dikatakan, untuk hal ini bisa terjadi dalam hidup kita, maka momen Natal ini di dalam hidup kita, kita harus lahir baru kembali
makin hari makin indah di hadapan Tuhan. Amin. Ada orang yang bertanya begini dengan saya, Bu, kalau saya sudah lahir baru gimana? Setiap hari kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saya mau kasih contoh. Pak Widi ini mimbarnya saya senang. Nanti mungkin boleh tanya untuk Banjarmasin. Ya. Kalau mimbar ini diangkat, nggak bisa ya? Kalau ini diangkat, dan kemudian saya cuma bisa pindahkan 2 cm, kelihatan nggak? Enggak ya? Tapi besok saya angkat lagi 2 cm, kelihatan nggak? Nggak terlalu ya? Besok lagi saya angkat 2 cm lagi. Kelihatan terlalu? Mungkin mulai, oh kayaknya agak berubah lah, gitu loh. Habis itu kita terus menerus setiap hari 2 cm. Lama-lama di situ. Kelihatan bedanya antara waktu di situ dengan di sini? Beda. Itulah kenapa disebut kita harus lahir baru. Apalagi ini hari ini adalah momen di mana saudara dan saya merayakan Natal. Baru tanggal 2 kemarin saya bilang di Palangkaraya, ini adalah Natal pertama saya dan bukan di Banjarmasin. Ternyata ini hari ini saya Natalan lagi dan bukan di Banjarmasin, di Kuala Kapuas. Tepuk tangan. Besok baru Natalan di Banjarmasin. Waktu saudara berkata momen Natal ini dalam hidup saya tidak mau sama lagi. Saya harus menjadi ciptaan yang baru. Saya harus dilahirkan baru, bukan masuk ke dalam perut orang tua kita. Bisa nggak kita masuk ke dalam perut ibu kita lagi? Nggak bisa. Apa yang berubah? Apa yang lahir baru? Yang pertama, saudara perhatikan. Yang pertama, next. Dalam kita mengalami lahir baru, harus ada perubahan-perubahan dalam hidup kita. Ada 3 perubahan yang harus terjadi dalam hidup kita. Yang pertama dikatakan demikian. Next. 1. Perubahan apa saudara? Pola pikir. Pernah dengar lagu ini enggak? Hidupku bukannya aku lagi. Kita samakan nada. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus di dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Pakai berdiri deh, ayo sama-sama. Siap ya? Siap ya? Ini bukan karena kita bisa lagunya. Ini karena kita bilang sama Tuhan, Tuhan hidupku bukan aku lagi. Siap? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Sekarang bilang, hidupmu bukannya engkau lagi, tapi Kristus dalammu. 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 Yang sepakat katakan amin. Artinya hidup kita bukannya kita lagi. Waktu pola pikir kita berubah. Mauku atau maunya? Suka-sukaku atau suka-sukanya? Sungguhan, momen Natal ini. Gila-gila, sungguh gak sih? Ya, atau kita ujungnya ngomong gini, bercanda, atau kita gitu? Enggak, tapi
sesuka-sukamu Tuhan. Kasih dua orang jabatkan tangan, katakan, yuk kita sama-sama berubah. Yuk kita sama-sama berubah. Yuk kita sama-sama berubah. Amin. Silakan duduk. Saudara, ketika kita berkata ada perubahan pola pikir, maka coba lihat ya. Maka kalau dulu sering berpikir negatif, sekarang pikirannya positif. Ayo, jangan dengar dari saya deh. Sama-sama supaya telinga kita mendengar. Firman berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman. Amin. Sama-sama kita bilang, 1, 2, 3. Kalau dulu selalu berpikir negatif, sekarang berpikir positif. Terus tepuk dadanya. Tuh, dengerin. Kita bukan suruh orang lain dengar. Setuju ya? Kita suruh diri kita dengar. Ingat, mau peace, mau quiet, mau growth. Makna Natal bukan cuma Kristus lahir. Makna Natal kita dilahirkan dan diperbaharui. Waktu pola pikir kita diperbaharui, dikatakan kalau dulu sering negatif, tambah hari. Pernah dengar pujian ini? Tambah hari, tambah cinta Yesus, tambah hari, tambah ku percaya, tambah hari, tambah tambah ku setia. Coba perhatikan, kalau dulu kita selalu negatif, kita mau berubah untuk positif itu tidak mudah. Dikatakan mudah, tapi dilakukan tidak mudah. Tapi hari ini Tuhan sudah terlalu baik buat kita. Kasih Tuhan terlalu besar buat kita. Maka kita yang minta sama Tuhan. Firman Tuhan berkata, mintalah maka engkau akan diberi. Carilah maka engkau akan mendapat. Ketuk maka pintu akan dibuka. Tahun 97 saya meminta sebuah doa kepada Tuhan. Doa itu bunyinya seperti ini. Tuhan, paksakan rencanamu dalam hidupku. Rencanaku boleh gagal, tapi rencanamu tidak boleh gagal. Waktu itu saya diomongin oleh seseorang tahun 97. Bu Wira, Cewira, waktu itu ibu-ibu saudara, masih cece. Cewira, Tuhan itu tidak memaksa. Saya bilang betul, Tuhan tidak memaksa. Tapi saya yang meminta Tuhan. Saya minta Tuhan untuk Dia paksakan rencananya dalam hidupku. Saya pegang firman Tuhan yang berkata, mintalah nak, kamu akan aku kasih. Saya yang minta dengan Tuhan, supaya Tuhan yang berdaulat dalam hidup saya dan rencananya digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Rencana saya boleh gagal, tapi rencana Tuhan saya katakan tidak boleh gagal dalam hidup. Dari berpikir yang negatif untuk berubah ke positif itu tidak mudah. Tapi mungkin enggak? Mungkin. Ya. Gimana caranya? Waktu saudara setia
Setiap kali ketika pikiranmu negatif, dalam tinggal tenang dan berdoa, tinggal tenang dan percaya ada kekuatan. Ketika engkau marah, firman berkata, biarlah engkau tenang supaya engkau dapat berdoa. Amin. Waktu engkau menenangkan, meneduhkan hati, dan engkau waktu itu datang kepada Tuhan, firman Tuhan tidak akan bilang begini, dia sudah nyakitin kamu, balas. Kira-kira firman bilang begitu gak? Dia sudah tidak menghargai kamu, ayo kamu juga lakukan hal yang sama. Enggak, Tuhan tidak suruh begitu. Tapi tiba-tiba Tuhan, waktu kita membaca firman, waktu saudara tinggal tenang, quiet, saudara datang kepada Tuhan, tiba-tiba ada jawaban firman yang berkata, ada pujian yang saudara dengar. Tak selalu Tuhan menjawab doa.